Baiklah teman-teman, ini Hari Sultan. Saya bersama tamu istimewa, Lea Lianuska. Dan dari yang saya dengar, saya rasa dia sudah melalui banyak hal. Dan kalian akan lebih memahami kisahnya saat dia menceritakannya. Ini adalah pertama kalinya dia menceritakan kisahnya dan dia telah menunjukkan wajahnya serta tentunya nama lengkapnya juga. Dan kalian akan tahu mengapa itu penting. Saya akan langsung menyerahkan mikrofon kepada Lea agar dia bisa menceritakan kisahnya kepada kalian. Tapi inti utama yang ingin saya tekankan adalah apa yang sering saya bicarakan. Bagaimana multikulturalisme gagal di masyarakat Barat. Bukan karena tidak ada individu buruk di masyarakat manapun, termasuk masyarakat Barat. Memang ada individu buruk, tapi bahkan individu buruk itu, masyarakat asli mampu menghadapi mereka karena mereka sudah berurusan dengan unsur-unsur buruk itu selama berabad-abad atau bertahun-tahun atau puluhan tahun. Jadi mereka menciptakan kerangka untuk mengatasinya. Tapi ketika Anda membawa individu buruk dari masyarakat lain yang tidak sepenuhnya buruk, tetapi mereka memiliki sisi buruk dan unsur buruk ketika mereka datang ke masyarakat Barat atas nama multikulturalisme. Dan tentu saja mereka membawa banyak hal baik bersama mereka. Tetapi mereka juga membawa banyak hal buruk yang masyarakat asli yang menerima mereka tidak siap atau tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Jadi ini adalah salah satu kisah tentang Lea. Dan sekarang saya akan memberikan mikrofonnya kepada Lea. Lea, silahkan jelaskan saja kronologinya menurut pemahamanmu sendiri dan kita akan lanjut dari sana. Baiklah, jadi saya berasal dari New York, tapi situasi ini dimulai di Columbia, Missouri, tempat saya menjalani studi pascasarjana. Dan saya lulus dari sana 10 tahun yang lalu, sekarang sudah 11 tahun yang lalu. Jadi sayangnya situasinya terus mengikuti saya. Tapi apa yang dimulai di Colombia, semuanya bermula dari satu pria. Dan saya siap untuk menyebut nama mereka, karena apa yang mereka lakukan adalah membajak nama saya. Kamu tahu, nama unik saya di sini, Lianuska Gutierrez. Mereka telah melakukan banyak penguntitan dan pelecehan secara online selama sekitar 11 tahun. Tapi semuanya dimulai dari pelecehan secara langsung. Dan pria yang memulainya namanya adalah Yusef Altayas. Dia adalah seorang pemilik bisnis di Columbia, Missouri. Dia akan duduk di depan Starbucks pusat kota tepat di seberang kampus dan mengganggu para wanita muda. Saya tidak begitu yakin dari negara mana dia berasal. Tapi dia, kamu tahu, akan bersama teman-teman prianya, dan mereka akan berbicara dalam bahasa Arab dan Inggris. Dan itu benar-benar pelecehan yang sangat berlebihan. Misalnya, dia akan mendengus ke arah para gadis yang lewat dan memekik. Dan kamu tahu, pelecehan di jalan itu terjadi di mana-mana. Itu terjadi di seluruh dunia. Tapi pria ini benar-benar sangat berlebihan. Dan oke, kamu tahu, jadi satu orang bertingkah seperti ini ketika dia melakukannya padaku. Dan lagi, ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Aku, sebagai orang New York, kamu tahu, sudah terbiasa membela diri di kereta bawah tanah, di jalanan, datang dari kota besar. Kamu sudah terbiasa dengan itu. Dan para gadis ini sepertinya tidak ingin menghadapi apa yang sedang terjadi. Dan aku bisa membahas kenapa itu bisa terjadi nanti. Tapi kamu tahu, dan mereka juga mahasiswi. Kamu tahu, jadi aku mahasiswa pasca sarjana. Banyak dari mereka adalah mahasiswi yang dia ganggu di jalan. Dan ketika dia melakukannya padaku, aku bilang padanya untuk menjauh dariku. Dan dia langsung terlihat sangat malu. Dia menundukkan kepalanya. Oke. Dan tapi kemudian dia tetap melanjutkan. Yang dia lakukan setelah itu adalah para gadis itu seolah-olah berjalan melewatinya. Seperti di atas ban berjalan, kamu tahu? Dan dia akan melihat-lihat bagian tubuh, selangkangan, dada, kamu tahu, mendengus ke arah mereka. Dan kemudian ketika giliranku tiba, dia akan melewatiku. Seperti benar-benar menunjukkan bahwa dia melewatiku. Seolah-olah kamu tahu, aku terlalu jelek untuk dilihat sekarang. Dan kemudian dia terus melanjutkan dengan gadis-gadis lain. Jadi aku tahu dia masih sedikit jahat. Mungkin seharusnya aku berhenti sampai di situ saja. Dia sudah tidak menggangguku lagi. Tapi dia masih berusaha menggangguku dengan sengaja menunjukkan bahwa dia tidak akan berhenti melakukan itu kepada perempuan secara umum. Seperti kamu sudah bilang tidak, tapi perempuan-perempuan ini bilang mereka belum pernah bilang tidak padaku. Jadi aku akan terus mengganggumu, tapi aku tidak akan mengganggumu karena, hei, kamu sudah bilang tidak, jadi kamu bukan bagian dari permainannya, tapi yang lain masih jadi sasaran permainannya. Oke. Benar. Jadi, Dan itulah gadis-gadis yang lain, aku tidak ada lakukan. satupun dari mereka yang menghadapinya. Mereka jelas-jelas hanya diam saja. Tidak. Mereka tidak melakukannya. Kamu tahu aku. Aku hanya akan mengatakan sesuatu, yaitu karena kita memang hidup di dunia yang sangat kompleks. Dan kita hidup di dunia yang agak dibentuk oleh orang-orang seperti Andrew Tate dan orang-orang Mansfield. Apa yang akan mereka katakan di sini dan bagaimana kamu akan menanggapinya? Mereka akan mengatakan bahwa
Sekarang dia tidak senang karena dia tidak diganggu. Karena dia merasa dirinya jelek karena perempuan lain digoda atau diganggu karena para pria memperhatikan mereka. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Karena ini lagi, Pihak kanan. kamu mengerti Aku tahu kemana arah itu ya, pembicaraan saya ya? itu yang dia coba sampaikan padaku sekarang. Dengan berulah segitunya, kamu tahu. Dan sebagai seorang perempuan, aku sudah menghadapi hal seperti ini sejak umur 10 atau 11 tahun. Jadi, kamu jadi sangat pandai membaca bahasa tubuh dan energi yang datang kepadamu. Juga niatnya. Itu seperti menjadi bahasa kedua bagimu. Jadi aku bisa tahu kalau dia ingin membuatku merasa buruk sekarang. Kamu tahu, karena aku tidak diikut sertakan. Dan aku sebenarnya senang tidak diikut sertakan. Tapi dia seperti sedang mempertontonkan sesuatu untuk semua orang. Kamu tahu, semua orang bisa melihat apa yang dilakukan orang-orang ini. Apa yang dia lakukan bersama pria-pria di sekitarnya. Tidak ada yang pernah turun tangan untuk menghentikannya. Tapi itu adalah tempat yang sangat populer. Jadi biar Itu aku hanyalah pastikan ini benar. pertunjukan palsu Jadi yang dia dia memang begitu. buat-buat. Biar aku pastikan ini jelas. Jadi dia benar-benar memastikan bahwa kamu tahu dia membuat perbedaan yang jelas antara kamu dan gadis-gadis lain. Hei, yang ini datang. Aku tidak akan melihatnya karena dia sudah bilang tidak padaku. Dia sudah lewat. Jadi dia sedang menciptakan sebuah keributan. Jadi ini bukan sesuatu yang halus. Ini sangat jelas. Ya. Oke, ya itu jahat. Benar-benar Ya. jahat. Dan itu masih provokatif dan masih mengintimidasi. Ini bukan hanya sebuah pesan dasarnya, bukan sekedar, hei kamu tahu apa? Kamu bilang aku anak baik. Bukan seperti itu. Ini jahat sampai pada titik di mana dia benar-benar mengejarmu. Dia menyerang harga dirimu. Dia menyerangmu dengan mengatakan bahwa semua wanita lain lebih menarik daripada kamu. Itulah alasan aku mengincarmu. Jadi dia menciptakan perpecahan lain yang seharusnya tidak pernah ada sejak awal. Benar kan? Oke. Benar, itu adalah permainan barunya. Benar. Dan beberapa hari kemudian dia, kamu tahu, melakukan ini setiap hari, terus-menerus melecehkan setiap hari. Dan aku menempelkan selebaran ini di luar, di meja-meja luar di depan Starbucks itu. Jadi, aku menempelkan selebaran di salah satu meja yang membahas mengapa pelecehan di jalanan itu tidak baik dan tentang objektifikasi. Dan dia menemukan itu. Dan setelah dia melihat itu, yang kamu tahu memang itu tujuanku, dan itu untukku, seperti agar aku bisa sedikit lebih dimengerti. Kalau dia hanya marah padaku dan mencoba membuatku merasa buruk, mungkin dia masih belum mengerti. Kamu tahu kenapa aku memprotes? Kamu tahu, jadi aku hanya mencoba menjelaskan kenapa itu bukan hal yang baik. Akan aku Aku adalah jelaskan orang yang suka alasannya. bahasa. Dengan mudah aku bisa menjawab pertanyaan itu untukmu. Sebagai seorang pria, aku bisa menjawabnya. Dan aku memahami pola pikir Timur Tengah yang kurang lebih sama di kalangan pria dimanapun. Itu hanya tergantung pada peradaban atau masyarakat mana yang kamu tinggali, karena pria di barat sedikit lebih penakut dan mereka sudah melewati tahap itu. Tapi di masyarakat yang lebih patriarkal, pria percaya bahwa wanita ingin didekati dan wanita ingin diakui. Dan jika mereka, dan ini adalah hal yang serupa. Inilah mengapa aku melihat itu sebagai langkah mundur di manosphere. Bahwa itu adalah tugas saya sebagai pria untuk mendekati wanita atau mendapatkannya dan entah bagaimana memilikinya. Entah itu sebagai pacar atau bahkan istri atau apapun, itu tugas pria. Saya akan mendekatinya. Dan jika saya tidak mendapatkannya, maka saya akan terus mencari pilihan-pilihan lain. Apa yang orang-orang ini tidak pahami adalah bahwa akan ada titik di mana kepentingan kalian berbeda dan wanita itu sebenarnya sudah tidak tertarik lagi untuk bersama Anda atau apapun itu. Atau tidak ingin lagi menjadi bagian dari permainan Anda. Tapi orang itu tidak mengerti bahwa tidak berarti tidak. Dan seharusnya bisa move on dari situ. Itu memang persis seperti yang Oke. masih menjadi bagian dari cerita. Dia masih menjadikan dirinya bagian dari jalan hidupmu yang jelas-jelas tidak menyenangkan karena keadaanmu. Juga karena kamu harus melewati jalan itu. Atau kamu memang harus melewati jalan itu, atau kamu bisa lewat dari tempat lain. Atau Jadi ini semakin parah karena ini berubah menjadi semacam pelecehan berkelompok ketika dia melibatkan pria lain untuk menargetkanku. Tapi aku akan jelaskan bagaimana itu bisa terjadi karena selebaran ini. Itu terjadi karena aku memberinya selebaran tentang pelecehan di jalan. Kamu tahu, aku memberikannya kepadanya. karena Dan kamu dia juga sangat marah melawan. tentang itu. Tapi kamu juga melawan karena kamu juga ingin berhenti. Kamu juga ingin menghentikannya. Itu juga tidak masalah. Karena aku tidak ingin itu disalahartikan sebagai kenapa dia tidak menjauh? Kenapa dia tidak menghindari situasinya? Mungkin dia juga ingin menjadi bagian dari situasi itu. Tidak, kamu sepenuhnya adalah sifat berhak keras kepalaku. untuk itu. Itu tidak masalah sama sekali. Ya. Bagus sekali. Ayo, lanjutkan. Seorang petugas polisi menyuruhku mengambil rute lain untuk, kau tahu, melanjutkan urusanku. Dan aku menolak melakukannya. Aku tidak mau, kau tahu, diusir begitu saja.
Tapi ya setelah dia mendapatkan informasi itu, kurasa karena aku melawan atau dia memang tidak suka itu. Aku bisa menjelaskan. Kau tahu, kenapa pandangannya tentang bagaimana memperlakukan perempuan di ruang publik Dan bukan dia juga satu-satunya tidak mau cara. kalah. Ya, jadi dia akhirnya melibatkan anak-anaknya. Ayahnya juga terlibat dalam pelecehan itu beberapa kali. Dan ayahnya juga seorang profesor di kota itu. Entah di bidang ilmu komputer atau teknik. Aku tidak begitu yakin. Wah, Tapi itu seperti kelompok laki-laki yang terus bertambah dan berganti-ganti, yang akan menunjukku kepada yang lain. Kamu tahu, setelah aku menantangnya dengan cara seperti ini. Dan itu di tempat terjadi yang hampir sama, di setiap kedai hari atau kopinya, 2 di hari tempat sekali yang di sama. tempat yang sama. Jadi disitulah Ya. mereka akan berkumpul dan mereka akan... Jadi misalnya kamu pergi jam 5 atau kapanpun, mereka akan berdiri di sana. Mereka ada di sana pada waktu yang berbeda-beda. Sepertinya jadwal kami kadang-kadang bertemu, tapi mereka ada di sana sepanjang hari di waktu yang berbeda. Karena dia punya restoran di kota, jadi dia bisa mengatur jam kerjanya sendiri kurasa. Dan itu Jadi adalah apa pernah tempat ada nongkrong mereka. saat di mana kamu melawan dan kamu berpikir, oke, ini mulai di luar kendali. Saya ini cuma seorang perempuan. Mungkin kamu tahu, saya harus ganti jalan atau saya harus ganti rute saya. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya hanya merasa kesal karena saya harus melakukan itu. Karena kamu tahu, saya merasa saya tidak terlihat seperti orang yang suka bikin ribut. Saya memang bukan orang seperti itu. Dan kamu tahu, butuh banyak hal untuk membuat saya sampai ke titik itu. Jadi saya sudah dengan sopan memintanya untuk tidak mengganggu saya. Dan kemudian ketika dia bersikap jahat dengan cara lain ini dan masih saja mengganggu semua gadis-gadis ini, Selain mahasiswi-mahasiswi. itu, Kamu tahu, aku memberinya selebaran kecil ini. Dan reaksinya adalah melibatkan sekelompok orang, melibatkan sekelompok pria untuk menggangguku. Itu terasa sangat-sangat. itu Dan aku langkah tidak. selanjutnya. Itu langkah berikutnya dalam tangga eskalasi. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu mencoba menghubungi gadis-gadis lain dan mungkin membentuk kelompok untuk mengadukan Itu yang dia seharusnya aku bersama-sama? lakukan. Oh, jadi kamu Itu yang sama sekali seharusnya aku tidak lakukan. melakukan itu. Kamu Tidak. tidak bicara dengan wanita manapun. Tidak. Dan kamu tahu, mereka perempuan yang lebih muda. Tapi kamu harus melakukan itu. Kamu tidak bisa Ya, sendirian tapi itu mencoba benar. menantangnya. Selalu ada kekuatan dalam jumlah. Maksudku, satu-satunya cara untuk menjatuhkan pria adalah jika kamu bisa membawa lebih dari satu kesaksian melawan mereka. Karena Benar, banyak maksudku lihat wanita. saja gerakan Me Too. Gerakan itu butuh ribuan wanita untuk membuatnya dianggap serius. Jadi memang seperti itulah cara kerjanya. Dan aku akan memberitahumu kenapa hal ini membuat para pria terjepit. Karena mereka berpikir, sial, kalau satu cerita muncul, dan kalau kamu memang predator berantai atau pengganggu, maka akan ada lebih banyak lagi yang terungkap. Dan saat itulah semuanya jadi nyata. Saat itulah dunia mulai meragukan, sama seperti yang terjadi pada Andrew Tate juga. Bukan hanya satu wanita, tapi ada beberapa wanita. Iya. Jadi bisa saja ada satu orang yang berniat jahat. Tapi dalam kasusmu, itu maksudku. Maksudku, aku hanya mencoba memahami itu. Jadi orang ini melecehkanmu. Jelas, dia tidak suka ketika kamu bilang tidak berarti tidak. Jadi dia meningkatkan aksinya, melibatkan orang lain di dalamnya. Dan kamu masih kuliah di kampus itu. Jadi berapa lama itu berlangsung? Karena menurutku, seharusnya itu sudah berakhir di situ. Apa yang terjadi setelah itu? Jadi berapa lama kejadian ini berlangsung? Mungkin 3 atau 4 tahun? 2 tahun? Ya, sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Ya, setiap hari Oke, atau 2 hari sekali. Jadi orang ini selama 3 tahun sangat kekanak-kanakan dan menakut-nakuti menurut saya. Kamu tidak mau menyerah. Kamu juga tidak mau memperbesar masalahnya. Tapi dia mengambil langkah terakhir dengan melibatkan anggota keluarganya. Apa yang terjadi setelah itu? Jadi, karena kamu tahu, sekelompok pria ini mulai melecehkanku sekarang. Rasanya sangat menakutkan. Kamu tahu, mereka terus menunjuk-nunjuk ke arahku setiap kali ada pria baru. Dan Apakah ada menurutku komentar itu cabul tentangmu sangat- juga? Seperti saat kamu lewat atau hanya bahasa Arab? Maksudnya mereka berbicara dalam bahasa Arab. Atau bahasa Inggris dan Arab. Jadi aku tidak selalu bisa memahami apa yang mereka katakan, tapi jelas merendahkan, membuat lelucon. Kamu tahu, tidak membiarkanku tenang saat aku lewat. Kadang-kadang mereka saling memanggil. Kamu tahu, seperti menunjuk ke arahku saat aku lewat. Rasanya benar-benar aneh. Tapi aku hanya terus ingin. Aku sering melakukan ini. Dan maaf, aku harus melakukan ini. Untuk memotong alurmu, tapi ini penting. Karena aku ingin memberikan orang-orang gambaran visual tentang hal ini. Karena ya, orang-orang butuh semacam referensi visual tentang itu. Seperti apa yang sedang terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku ingin memutar video yang pernah kulihat di Inggris, di mana jelas tidak separah ini, tapi rasanya sama. Biar aku putar videonya. Berhenti sana. tolong enyah, astaga, apa-apaan ini? Astaga, apa-apaan ini? Ini hanya sebuah klip video. Dan kamu bisa lihat para wanita ini terkejut
Dan mereka berkata, apa-apaan ini? Apakah kamu memang tidak menyangka ini akan terjadi padamu? Dan jelas ini memang terlalu jauh, tapi sangat dekat dengan itu. Kamu merasakan, kamu punya perasaan yang sama bahwa seseorang akan mengganggu ruang pribadimu. Dan kamu akan dilecehkan atau mendengar lelucon-lelucon yang kamu dengar. Itu sangat menakutkan. Aku benar-benar bisa memahaminya. Aku tidak tahu bagaimana orang bisa meremehkannya. Bagaimanapun, itulah kenapa aku berpikir aku penting untuk memutar video itu. Ini mirip dengan perasaanmu. Tentu saja, kamu tahu, karena hal-hal seperti itu, tindakan yang benar-benar buruk itu berada dalam satu spektrum yang sama dengan tindakan yang lebih ringan. Kamu tahu, itu adalah agresi yang sama, energi yang sama yang datang kepadamu dan niat jahat. Maksudku, itu adalah hal terbesar bahwa dia sudah berhenti menseksualisasi aku. Dan sekarang dia hanya marah padaku. Dan semua pria ini marah padaku dan sangat jahat padaku. Jadi harus menghadapi permusuhan itu sepanjang waktu tanpa alasan. Hanya karena aku menetapkan batasan dengan pria ini, yang memang tahu kalau dia sedang bersikap. Apakah kamu menegur mereka? Mereka. Dan F. Maksudku, aku. Apa kamu sempat menegur mereka? Aku Apakah tidak. kita punya... Jadi kamu Aku tidak tahu mengatakan sebaiknya apa-apa tidak setelah catatan meneruskannya. itu? Setelah catatan itu, mereka Suatu kali. sangat tersinggung. Ya, hanya satu kali saja di mana dia, karena dia sudah sering melakukan itu padaku, kamu tahu, mencoba membuatku merasa kecil dengan cara itu, seperti dengan pria-pria lain. Lalu, dia membuat gerakan saat seorang gadis lewat dengan celana yoga, dan dia membuat gerakan seperti bokong gadis itu bergerak naik turun, dan dia serta pria lain tertawa. Dan aku langsung memanfaatkan kesempatan itu. Aku peduli pada gadis itu, tapi aku juga marah padanya. Dan aku bilang, kamu tahu, jangan lakukan itu pada perempuan. Lalu dia langsung berteriak padaku sekeras-kerasnya di jalan, di depan Starbucks. Jadi itu adalah konfrontasi kecil lainnya yang aku alami dengannya. Tidak Tapi ada selain orang lain itu, yang aku ikut campur. Tidak ada satupun yang ikut campur. Tidak, begitulah. Ya, Dan menurutku memang itu juga begitu. terjadi di Missouri. Seperti di New York City, aku tidak tahu. Maksudku, aku hanya New York orang-orang City lebih vokal mungkin di New tidak, York City. tapi oke. Jadi saya ingin menyampaikan hal ini karena sekali lagi banyak pria tidak melihat itu terjadi. Dan seringkali karena saya sudah melihat, saya pernah melihat semuanya untuk mempercayai kamu dan mempercayai bahwa saya telah melihat sebelum dan sesudah dari pekerjaan damai ini. Sekali lagi, bukan berarti hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya di budaya asli lain, tapi hal-hal memang terjadi. Tapi karena kita tidak melihatnya setiap hari, kita pikir itu tidak terjadi. Tapi itu memang terjadi. Karena banyak dari kita para pria berkata, kalau saya melihatnya, saya pasti akan melakukan sesuatu. Mungkin tidak. Dan mungkin itulah kenapa penting lagi untuk memahami bahwa mungkin ada juga orang yang melihatnya, tapi mereka tidak mau terlibat karena tetap saja menakutkan ketika situasinya seperti itu. Melihat 5 atau 6 pria Timur Tengah berdiri di suatu tempat. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan membawa 5 atau 6 temanmu dan mungkin mengambil risiko berkelahi dan mungkin juga terkena tuntutan pidana. Dan orang-orang ini tidak ikut campur. Dan kamu bertarung. Dan bagaimanapun juga, kamu bertarung sebagai satu-satunya wanita yang melawan, tapi kamu tetap melakukannya. Kamu membayar harganya untuk itu, yang sedang kami coba cari tahu. Benar. Iya, dan itu semua karena mereka tidak mau membiarkan aku sendiri. Dan sekali lagi, mereka tidak menyentuhku. Tapi intimidasi itu terus-menerus terjadi. Yang terpikir olehku saat itu, seharusnya aku bicara dengan perempuan muda lain tentang hal ini. Aku sempat bicara beberapa kali, dan mereka bilang, iya, aku juga benci itu. Tapi aku tidak terpikir untuk, kamu tahu, meminta mereka bicara bersamaku atau hal seperti itu. Jadi aku Apakah hanya kamu masih melaporkan ini ke berhubungan dengan polisi. salah satu dari mereka sekarang? Tidak, mereka hanya gadis-gadis yang kebetulan aku ajak bicara di jalan. Ya, jika seseorang melihat ini, Aku maka tidak mungkin tahu, jika itu juga mereka, sudah lama kamu sekali. bilang 11 Ya. tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, Iya, itu dimulai sekitar 14-15 tahun yang lalu, dan aku lulus dari sana sekitar 11 tahun yang lalu. broadcast. Tapi polisi, waktu aku bicara dengan polisi, salah satu dari beberapa petugas bilang, oke, kami akan bicara dengan mereka. Tapi kami jadi ini adalah salah satu kejadian Tidak yang juga bisa terjadi dengan melakukan salah satu apa-apa. dari putranya. Ya, karena kamu tahu, kebebasan berbicara dan segalanya. Meskipun aku menemukan bahwa di negara lain, aku terkejut mengetahui bahwa di Spanyol, ternyata di Belgia dan Prancis, itu adalah tindak pidana untuk melakukan pelecehan di jalan. Aku Karena tidak pasti tahu itu, tidak, tapi ternyata karena memang pasti begitu. itu sangat umum di masyarakat mereka. Inilah maksudku, jika itu terjadi di masyarakatmu sendiri, maka masyarakatmu akan mencari cara untuk mengatasinya. Spanyol pasti sudah Ya. menyadari itu. Pria-pria Spanyol melakukan hal itu, dan pasti kebiasaan itu bertahan sampai baru-baru ini. Itulah mengapa hukum-hukum itu masih ada. Tapi di barat, seperti di negara-negara Anglo-Saxon, itu berbeda. Bukan siulan nakal. Dan budaya itu memang pernah ada di sini, tapi sekarang sudah mulai menurun. Dan itulah mengapa kami tidak punya hukum seperti itu.
Jadi sekarang kalian mendatangkan pria-pria dari Mesir. Saya tidak tahu apakah kamu tahu cerita tentang Lara Logan, apa yang terjadi padanya di Mesir. Dia sedang meliput insiden di lapangan Tahrir. Dia adalah seorang reporter untuk CNN seingat saya. Dan dia mengalami pelecehan massal dan aku kekerasan melihat seksual. Di tengah kerumunan itu saat dia sedang meliput. Terekam kamera. Kita juga sedang direkam kamera. Jadi ketika kamu membawa orang-orang itu dan melepaskan mereka di barat yang indah dan bebas, di mana perempuan bisa memakai apa saja, atau bahkan tidak memakai apa-apa, memakai celana yoga atau apapun, dan para pria ini melihatnya, dan kamu pikir mereka tidak akan kehilangan kendali karena itu. Ya, semoga beruntung saja. Pokoknya lanjutkan saja. Ya. Jadi itu dimulai 15 tahun yang lalu, atau sekitar 14 tahun yang lalu, selama 3 tahun. Kamu lulus di sana dan orang-orang ini, hal ini berkembang menjadi seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Apakah kamu lulus? Apakah kamu pindah dari tempat itu? Jadi iya, aku kembali ke kota New York dan aku tahu bagaimana mereka mendapatkan namaku. Mereka punya teman di Starbucks, dan ketika aku, di hari terakhirku di kota itu, aku masuk ke Starbucks, dan aku membayar dengan kartu kreditku, dan teman mereka adalah kasirnya. Dan aku pikir itulah cara mereka mendapatkan Jadi mereka namaku. bekerja di Karena Starbucks. selama 3 tahun Mereka aku punya selalu semacam menjaga izin untuk salah satu merampoknya. teman Oke. mereka. Tidak. Seperti mereka biasa nongkrong di sana, tapi salah satu teman mereka bekerja di sana. Dan karena mereka menunjukkan siapa aku kepada begitu banyak pria, kamu tahu, yang menatapku tajam di jalan dimanapun aku pergi di kota. Wanita Dan aku ini tidak di sini tahu apakah mereka membiarkanmu. juga menunjukkan fotoku. Aku tidak tahu. Jadi aku pikir karena aku memberikan kartu kreditku pada pria itu, aku rasa dari situlah mereka mendapatkan namaku. Dan selama 11 tahun terakhir, mereka telah melakukan berbagai hal secara online. Mereka menemukan semua alamat emailku, alamat rumahku, dan nomor ponselku. Dan mereka melecehkanku di sana. Mereka mengirimkan pornografi ke akun media sosialku. Aku sudah tidak lagi di media sosial karena mereka mengirimiku pesan-pesan jorok dan pornografi di sana. Apakah Mereka kamu membuat masih banyak akun menyimpan media semua sosial itu? palsu. Beginilah caranya. Ini terjadi beberapa tahun lalu ketika aku sebagian besar berhenti menggunakan media sosial. Tapi mungkin aku masih menyimpannya di suatu tempat, seperti gambar-gambar pornografi itu. Dan Apa kamu masih pesan punya beberapa tangkapan layar? Dan Iya, apakah tapi itu dari akun anonim atau dari akun itu aslinya? masalahnya. Bahkan tidak ada gunanya Tidak, menyimpannya itu bukan karena masalah. semuanya akun anonim. Tidak, Iya, tidak, itu yang sama sudah sekali mereka bukan lakukan. masalah. Semua Kalau kita anonim. melihat secara keseluruhan dan melihat garis waktu siapapun, oke, mereka bisa saja pintar, tapi mereka bisa membuat semua akun anonim ini, tapi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menyatukan kembali potongan-potongan itu. Aku tahu Tapi tidak ada ini- orang lain yang akan melakukan itu. Ya, Ini tidak bagian ada yang orang menarik. lain yang akan melecehkanku. Ya, jadi ini bagian yang menarik ya. Oke, baiklah. Kamu sudah mengalami kejadian itu di sana. 3 tahun tetap waktu yang sangat lama, tapi tidak ada hasil nyata. Tapi kamu tetap melanjutkan hidup. Sekarang biarkan saja. Tapi disitulah intensitas sifat jahat mereka muncul. Mereka bilang, tidak, kami tidak akan membiarkanmu melanjutkan hidupmu. Kami akan memburumu. Jadi mereka memang mengetahui lewat koneksi itu bahwa kamu sedang berpikir atau mungkin dari sumber lain. Dan sekali lagi, saat ini itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Jadi saya kira itu sekitar tahun 2016, 2015. 2015, ya. Jadi itu adalah masa kejayaan media sosial. Tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Tapi kalau kamu tahu nama seseorang, kamu bisa mencarinya di Google. Itu Saya tidak tidak tahu. terlalu sulit. Itu tidak Ya. terlalu sulit. Tidak terlalu sulit untuk menguntit siapapun. Percayalah. Benar, apalagi Aku namamu. sudah ya. Jadi Ya, kamu jadi kamu bisa, bisa seperti mereka mencarinya. Dan mereka bagaimanapun juga itu. Dan berapa lama itu berlangsung? Jadi kamu pindah ke kota baru. Kamu kembali ke kota New York. 2015, kehidupan baru. Dan pelecehan mulai terjadi dengan tingkat yang jauh lebih parah, sifatnya sangat pornografis dan penuh kekerasan. Berapa lama itu berlangsung? Itu berlangsung beberapa tahun, kamu tahu, dan itu tidak selalu berupa pornografi. Itu, mereka akan mengirimiku katalog gaun dan semacamnya. Karena obsesi mereka, aku pikir mereka mencoba memberitahuku bahwa aku pantas dilecehkan karena aku memakai gaun. Boy Dan keluar. Gen, aku pikir itu maksudnya. Mereka akan mengirimiku barang-barang punya. aneh seperti itu. Oh iya, Dan tapi hanya konsistensinya, kamu tahu. Seperti fakta bahwa mereka mencari semua email dan nomor teleponku. Dan menggunakan namaku. Membuat semua akun media sosial palsu atas namaku. Hanya sifatnya yang tanpa henti. Seperti itu. Itulah yang kata aku. Kamu tahu, itu yang paling ingin aku soroti. Karena mereka juga mengirim banyak sampah bodoh. Tapi betapa aku terus-menerusnya benar-benar itu. minta maaf. Dan sudah berapa lama ini Ini berlangsung. benar-benar sangat membuat stres dan traumatis, berani aku katakan. Dan berapa lama itu berlangsung? Kamu bilang beberapa tahun, kamu pergi ke polisi, kamu mengakhiri PD-ku. Di sini Ya. ketika mereka ingin meningkatkan intensitasnya, kamu tahu. Dan seperti aku akan mendapat telepon di ponselku yang lagi-lagi aku tahu mereka melecehkanku selama 3 tahun. Dan aku tahu itu sangat jelas dari beberapa pesan yang aku terima di media sosial di awal setelah aku meninggalkan kota, bahwa itu memang mereka. Tidak ada orang lain yang akan tertarik untuk menguntitku seperti itu dan terus-menerus melakukannya.
Cara Itu mereka lebih melakukannya secara merendahkan. langsung selama 3 tahun. Itu seperti merendahkan dan menghukum kamu. Ya, Dan seperti brengsek. menganiaya Iya. aku. Ya. Saya mengerti. Dan dan inilah sifat Timur Tengah yang akan menjadi bagian integral dari dirinya, dari pembentukan intelektualnya. Bahwa wanita-wanita yang memakai celana yoga ini, wanita-wanita yang memperlihatkan belahan dada atau lengan mereka memang minta diperlakukan seperti itu. Ketika saya memberitahumu ini, saya berbicara sebagai seorang pria yang memahami masyarakat Timur Tengah dan masyarakat patriarki seperti ini. Para pria percaya bahwa Al-Quran mengajarkan hal itu. Ayat Al-Quran mengatakan kepada wanita muslim untuk berpakaian dan mengenakan abaya, yang bisa berupa abaya, burka, nikab, itu terbuka untuk interpretasi. Tetapi kenakan itu agar orang lain tidak salah mengira kamu sebagai wanita non-muslim dan melecehkanmu. Karena sekarang kamu tahu, kamu memperlihatkan sedikit belahan dada, kamu memperlihatkan sedikit lengan, jadi kamu pantas dilecehkan. Dan itulah yang mereka lakukan, persis seperti itu. Oke, jadi 2-3 tahun itu terjadi. Mereka membuatmu kacau secara mental. Jadi kamu bilang, kamu tahu apa? Kamu. Saya berasumsi kamu jadi takut dan curiga terhadap segalanya, dan kamu bilang, kamu tahu apa? Saya akan menutup profil media sosial saya supaya tidak ada yang bisa melacak saya. Apakah itu yang terjadi? Jadi, salah satu hal yang mereka lakukan, karena saya punya gelar di bidang bahasa Inggris, dan saya punya beberapa puisi di internet, dan mereka mengambil baris-baris dari puisi itu, lalu mengacaukan karya itu secara online. Dan itulah alasan kenapa saya tidak mau eksis di internet lagi. Jadi mereka mengacaukan puisi-puisi yang kamu tulis karena karena mereka kamu. Mereka membuat halaman-halaman media sosial atas namaku, dan mereka mengambil larik-larik puisiku Dan dan apakah kamu menggabungkannya yakin dengan pada bait-bait titik ini buruk kamu? mereka. Dan pada titik ini, kamu sama sekali belum mencoba menghubungi mereka. Tidak. Kamu Dan tidak maksudku, mengatakan itu apa-apa tidak kepada akan mereka. ada gunanya. Tidak, karena itu Ini anonim, adalah seperti satu aku. arah. Ini adalah pelecehan Satu arah. sepihak. Dan saya akan memberitahu Anda mengapa saya percaya pada Anda, karena saya pernah mengalami sesuatu yang serupa pada tahun 2019. Dari mana asalnya pelecehan dari para pria muslim lemah yang tinggal di Inggris ini? Dan semakin kamu mengabaikan mereka, beberapa orang bilang, abaikan saja dan lihat. Sebagian besar waktu itu memang berhasil. Tapi kalau pihak satunya gigi, maka mereka tahu bahwa mereka mulai berhasil. Jadi semakin banyak yang mereka gali dan semakin pribadi ancamannya. Dan akun anonim acak seperti, "Hey Mofo, gue bakal hancurin lo." Kamu nggak merespons. Orang itu nggak pernah balik lagi. Tapi mereka menggali tentang kamu. Mereka mencari informasi tentang kamu. Apa yang kamu lakukan, di mana kamu tinggal, di mana kamu bekerja, siapa keluargamu. Lalu mereka mulai keluargamu. Itu tindakan paling hina. Mereka mulai mengejar anggota keluargamu, kerabat. Mereka menggali karena mereka sedang mencari-cari. Mereka mencoba menyakitimu. Mereka tahu itu. Saya ingin menghentikan Hari Sultan dari melakukan apa yang dia lakukan bagaimanapun juga. Jadi, saya tahu ini dan ini. Orang-orang ini melakukan ini. Saya mengabaikannya untuk waktu yang lama. Saya menghubungi polisi Met. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka bahkan tidak tahu siapa itu. Jadi begitulah. Lalu saya berkata, kamu tahu apa? Persetan denganmu. Saya akan menjadikan ini tujuan hidup saya untuk memburumu. Dan saya melakukannya. Saya menemukan siapa salah satu dari orang-orang itu. Mereka membuat kesalahan. Lalu saya berbicara dengan salah satu dari mereka yang swasta. Saya tidak tahu itu. Mereka juga organisasi intelijen swasta. Jadi saya menghubungi mereka. Dan entah bagaimana mereka menunjukkan keahlian mereka. Dan saya membuat orang itu meminta maaf kepada saya dan kepada anjing saya yang telah dia ancam akan dibunuh. Dan saya tidak pernah tidak ada kabar dari mereka. Dan saya bilang, kamu tahu, itu akan mengirimkan pesan yang baik. Jadi waktu itu saya membuat tweet dan semua yang saya katakan kepada orang-orang, tapi saya sama sekali tidak berinteraksi dengan mereka. Karena setiap kali saya tahu itu, jika saya menanggapi mereka, itu akan memberitahu mereka bahwa mereka berhasil memancing reaksiku. Terganggu, dan mereka akan meningkatkan serangan mereka terhadap saya. Saya tidak apa-apa, tapi mereka sebenarnya menyerang anggota keluarga saya. Apakah itu benar-benar mempengaruhi? Apakah itu juga sampai ke keluargamu? Atau aku mengerti kenapa mereka membuatnya jadi pribadi? Apakah kamu mengerti mereka membuatnya jadi pribadi? Mereka menyerang puisimu. Jadi untuk menyerangmu, untuk menyakitimu, untuk secara mental, mengacaukanmu. Dan langkah berikutnya adalah keluargamu. Aku tidak tahu apakah mereka pernah sampai ke sana atau tidak. Mereka tidak sempat menyasar keluargaku seperti mereka. Mereka sudah cukup dengan puisi-puisi itu, kau tahu. Karena aku hanya seperti ini. Ini seperti menyerang kesadaranmu, tapi dengan gangguan yang terus-menerus. Dan juga mengambil hal-hal ini, hal-hal yang sangat milikmu, kau tahu, sangat pribadi milikmu. Tapi secara umum, itulah yang mereka lakukan. Namaku, kau tahu, dengan halaman media sosial palsu, puisi-puisiku. Dan yang lain itu sama masih saja seperti merangkum. Halaman-halaman itu yang lama masih masih ada aktif di sana. atau Aku belum ingin menghapusnya. Jadi mereka terus memainkannya dan aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Mereka
Ada sebuah video di YouTube dari, lagi-lagi, sekitar 10 tahun lalu, di mana aku membacakan sebuah puisi. Dan sepertinya mereka bermain-main dengan tautan itu, dan terus mengganti sampul depannya. Jadi, kalau kamu mencari namaku di Google, gambar-gambar aneh yang mereka pasang itu akan muncul, dan gambarnya benar-benar kekanak-kanakan. Tapi mereka itu, Iya, kamu tahu, karena tidak baik, dan mereka karena tidak berhenti. tujuannya adalah untuk membuatmu kacau secara mental. Itu Itu yang seperti mereka mencoba menyerang inginkan ya. kesadaranmu. Menurutku, kamu tahu, seperti kenyataan bahwa kamu tidak pernah, mereka tidak akan pernah berhenti untuk membuatmu tahu bahwa mereka tidak akan pernah berhenti. Itu seperti pelecehan di jalanan, dengan cara tertentu, seperti mencoba memaksa Ini perhatianmu tadi. kepada mereka, tapi itu tidak pernah berhenti. Ini bahkan lebih buruk, lebih parah. Ini satu tingkat lebih dalam. Luka yang ditimbulkan ini lebih dalam daripada pelecehan di jalanan. Ini seperti goresan dibandingkan luka yang lebih dalam. Karena ya, itu cara yang sangat baik untuk menggambarkannya seperti mereka menyerang kesadaranmu karena sekarang kamu jadi memikirkannya. Bahkan di saat-saat yang seharusnya paling tenang, ketika kamu duduk, menonton TV atau Itu yang sesuatu, mereka dan tiba-tiba inginkan, saja kan? hal ini muncul di pikiranmu, bahwa ini akan terjadi. Aku, dan aku. Aku benar-benar mengerti itu. Aku tidak ingin siapapun mengalami hal itu, tapi aku pernah mengalaminya. Dan sebagai seorang pria, itu lagi. Mereka menyasar sisi yang berbeda. Misalnya, maksudku, aku mungkin tidak akan marah jika seseorang membuat foto telanjangku atau semacamnya, bla bla, terserah. Tapi, kalau seseorang melakukan itu pada orang yang kamu cintai, rasanya berbeda. Dan sekali lagi, kalau kamu seorang wanita, rasanya juga berbeda. Oke, jadi itu masih berlangsung. Berapa lama? Secara radikal. Sepanjang waktu sampai baru-baru ini. Tepat sekali, kamu tahu. Dan kamu Mereka bertanya, apakah aku masih sudah belum menghubungi? menyerah. Tidak, mereka belum menyerah. Maksudku, masih ada beberapa hal. Kalau kamu cari namaku di Google sekarang, Oke, jadi gambar-gambar aneh itu kadang-kadang sudah hilang sekarang. hal-hal kekanak-kanakan, intinya mereka mencoba mengacaukan kesadaranmu. Dan itu memang menyakitimu, mempengaruhimu sampai pada titik di mana kamu berhenti, di mana kamu menarik diri dari kehidupan media sosial. Kamu jadi sangat, Ya, itu aku tidak sangat. ingin menerima pesan dari mereka. Aku tidak ingin menerima kiriman porno dan pesan dari mereka. Aku tidak mau. Aku tidak butuh itu. Kamu tahu. Dan Dan polisi puisinya tidak bisa aku melakukan terbitkan apa-apa dengan nama yang berbeda. Jadi mereka bilang mereka tidak bisa karena terlalu sulit dengan untuk dilacak. 202 Yang kali anonim itu. 200. Sulit untuk menunjuk mereka dan mereka tahu itu. Apa yang kamu lakukan? Aku dengar kamu mencoba menghubungi keluarganya untuk menghentikan pelecehan ini. Apa yang terjadi? Ya, jadi setelah beberapa tahun mengalami penguntitan online, mereka tahu namaku, jadi aku mencari tahu nama mereka. Eltayes adalah nama belakang mereka, dan aku melihat salah satunya, mungkin adik laki-laki termuda. Dia kuliah di Universitas Missouri, Columbia, jadi aku menghubunginya. Karena saat itu masa kepresidenan pertama Trump, dan dia pernah menulis artikel menentang larangan Muslim oleh Trump. Dan dalam artikel ini, dia menyerukan kepada saudara-saudari Kristen dan Yahudi. Kamu tahu, semua retorika seperti itu. Dan aku tahu itu hanya retorika, karena aku sendiri sudah memohon padanya. Ya, kamu tahu, bilang, kalau kamu peduli dengan hal-hal seperti ini, kalau kamu peduli dengan keadilan dan martabat, bisakah kamu mungkin menghentikan saudaramu, atau salah satu saudaramu, siapapun yang melakukan ini, agar berhenti terus-menerus melecehkanku? Dan ketika itu terjadi, semuanya justru semakin menjadi-jadi untuk beberapa waktu. Dan beberapa tahun yang lalu juga, aku mencoba hal yang sama. Karena sekarang dia punya sekolah di Columbia dengan retorika yang sama di halaman webnya. Kamu tahu, sekolah itu untuk pengembangan semua orang. Kamu tahu, kami. Kami mengundang orang-orang dari semua ras, kepercayaan, dan agama. Jadi aku hanya, kamu tahu, sebenarnya aku tidak seharusnya, tapi aku kembali mencoba untuk mengajukan permohonan dengan cara itu. Kamu tahu, karena dia mampu Jelas berbicara aku dengan nada berhati-hati. seperti itu. Dan Hei, mereka Den tidak Terry. peduli. Peduli, itu hanya terjadi semakin sering. Jadi aku tahu bahwa dia terlibat, dan ini. Kau tahu, Tidak dia ada, berbicara dengan cara seperti itu. tidak. Itulah sebabnya teman-teman, inilah mengapa saya memberitahu kalian, saya sebenarnya membuat video terpisah tentang tweet dari Mehdi Hasan ini. Dia bilang, ada seorang wanita, Lucy White. Dia berkata, saya tidak ingin negara saya dipenuhi oleh Muhammad, Khan, Patel, Singh, Abdes, Babadunis, dan Muhammad atau semacamnya. Saya ingin negara saya dipenuhi oleh Matthews, Peters, Jones, Williams. Inilah alasannya. Dan lihat ini, lihat siapa yang memanipulasi, lihat siapa yang melawan, lihat siapa yang menentang. Seperti saudara dari pengganggu ini yang telah mengganggu Lea selama bertahun-tahun. Ya, nenek moyangmu seharusnya sudah memikirkan itu sebelum mereka menjajah tanah orang lain di seluruh dunia. Jadi nikmatilah rasismemu. Lihat, itu saja yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah bercermin, mereka tidak pernah introspeksi. Bukan karena mereka tidak mampu untuk introspeksi. Itu karena mereka tidak peduli. Itu bukan agenda mereka. Agenda mereka adalah membalas dendam atau apalah. Peradaban selalu melakukan ini, oke? Setiap peradaban selalu berusaha menaklukkan yang lain. Dan itulah yang sedang mereka coba lakukan. Ada 5 juta Muslim di Eropa pada pergantian abad. Sekarang 25 tahun kemudian jumlahnya 50 juta. Menurutmu apa yang akan terjadi dari situ? Inilah yang akan terjadi. Nilai-nilai yang bertentangan. Orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai barat. Bahkan cara mereka melakukan pelecehan pun berbeda.
Itu yang sedang kami coba sampaikan kepadamu. Iya. Dan kamu sudah melihat They're itu. different because Ya, dan saya berasumsi saat itu kamu berada di posisi apa? Karena jelas kamu membaca artikel itu dan kamu pasti merasa bahwa ya, larangan anti-Muslim Trump itu salah. Apakah pengalaman itu mengubah pola pikirmu setelah mengalaminya? selama bertahun-tahun aku mencoba memahami apa yang bisa memotivasi orang-orang ini. Kamu tahu, karena aku mengerti bahwa pelakunya adalah keluarga ini. Dan kamu tahu aku tidak percaya pada generalisasi, tapi menurutku motivasi mereka sangat buruk. Kebencian mereka sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dan kenyataannya memandangmu mereka dengan cara melakukannya yang secara berbeda. berkelompok. Begitulah cara mereka memandangmu. Mereka memandang wanita barat dengan cara yang Ya. berbeda. Mereka memandangmu dengan cara yang berbeda. Benar, Maaf, dan mereka itulah yang memandang aku wanita pelajari, barat tahu kan? dengan cara yang berbeda. Iya, kamu tahu. Iya, Tidak aku tahu semua tentang surah orang, itu. Kamu tapi tahu, itu tidak seperti masalah. menutupi diri agar tidak diganggu di ruang publik. Tidak, Kamu tahu, itu dia. hal-hal khusus ini. Laki-laki, keluarga ini, mereka, aku tahu, itu yang memotivasi mereka. Karena ayahnya yang memulai pelecehan ini. Yusuf, putrinya mengenakan hijab penuh dan abaya. Kamu tahu, dia berpakaian sangat tertutup. Berapa umur pria ini? Ya, dia Jadi berusia dia sekitar pria yang lebih 40-an tua. atau 50-an. Lalu Iya, dia punya dia sekitar begitu, 5 dan anak laki-laki putranya. atau semacamnya. Dan juga saudara perempuannya. Iya. Wow. Itu ulah satu keluarga. Jadi di itu mana adalah kita kamu sekarang? tahu. Jadi kita sampai di mana sekarang? Jadi kamu menghubungi saya beberapa bulan yang lalu. Jadi biar saya jelaskan, biar saya ceritakan kenapa saya merasa perlu membahas ini. Karena Lea saat dia pertama kali menghubungi saya mungkin 4 atau 5 bulan yang lalu, benar begitu? Ya. Jadi, dan dia menceritakan kisahnya kepada saya dengan sangat singkat dan saya langsung mengerti. Dan bukan karena ini anti-Muslim, jadi saya langsung tertarik. Atau ini bukan anti-Muslim, ini memang bidang saya. Saya paham bagaimana peradaban dan masyarakat bekerja. Sekarang saya mengerti. Saya bukan profesor atau apapun, tapi karena saya sudah terlalu sering melihat contoh-contoh seperti ini. Jadi ketika saya melihat bahwa inilah yang sedang terjadi, dia sangat pemalu. Dia bahkan tidak yakin apakah harus menceritakan kisahnya. Sampai minggu lalu, dia bahkan tidak berniat menunjukkan wajahnya. Dia tidak akan menunjukkan namanya. Dia hanya akan duduk di balik avatar dan menceritakan kisahnya. Saya bilang, lihat, orang-orang ini telah mengambil identitasmu. Setelah bertahun-tahun, sekarang kamu ingin melepaskan belenggu ini. Nak, aku tahu rasanya seperti apa. Kamu tidak ingin bersembunyi. Jika kamu mengeluh tentang dirimu yang hanya menjadi bayangan dari dirimu sendiri, maka satu-satunya cara untuk keluar dari itu adalah dengan menghancurkan semua batasan. Tunjukkan wajah dan identitasmu dan katakan pada mereka, lihat ke kamera dan katakan, Yusuf, apapun yang kamu coba, dasar brengsek, itu tidak berhasil. Memang sempat berhasil sebentar, tapi tidak berhasil. Sekarang aku akan mengejarmu. Jadi itulah kenapa aku menyarankan, itu keputusanmu. Ceritakan kisahmu. Dan dia masih belum yakin. Aku sebenarnya berpikir dia akan menundanya lagi selama sebulan. Karena dalam 4 bulan ini dia bilang, ya ayo lakukan. Lalu dia bilang, tidak, aku belum siap. Dan itu sangat wajar. Aku tidak memaksa siapapun. Jadi ini, kamu harus mengerti dari situ. Dan aku bisa dengan mudah mengerti, meskipun aku seorang pria, karena aku pernah berada di situasi yang mirip dan aku yang memegang kendali pada akhirnya. Dan aku ingin Lea juga memegang kendali itu. Aku ingin menghadapi Yusuf brengsek ini, siapapun dia. Aku ingin dia. Dan anak-anak Aku laki-lakinya. ingin ini. Dan anak laki-lakinya. Seluruh keluarga sialan itu. Aku ingin mereka. Aku ingin mereka melihat ini. Bahwa Lea telah mengambil kembali kendali. Dan ya, mereka bisa saja sok garang dan sok jago. Ini ya, mereka yang melakukan itu. Dan kau tahu apa? Kisah Lea hanyalah satu dari sekian banyak kisah perempuan lain. Seperti yang sudah aku putarkan untukmu sebelumnya. Lihat, biar aku tunjukkan lagi. Biar aku tunjukkan lagi apa yang sedang terjadi. Kau tahu, di jalanan kita. Dan aku tahu banyak orang Amerika bilang bahwa hal seperti ini tidak akan dibiarkan di Amerika. Tapi nyatanya ini terjadi. Di mana semua pria Amerika yang berhati dingin tapi berhati hangat, pemberani dan membawa senjata. Di mana kalian? Karena ini sedang terjadi. Lihat ini. Aku punya begitu banyak video seperti ini di mana para pria-pria dari budaya dunia ketiga yang penuh nafsu telah berkeliaran di jalanan kita dan melecehkan wanita. Lihat ini. Lihat pria-pria Afghanistan ini. Mereka sedang nongkrong di luar sebuah klub malam. Aku rasa ini di Irlandia. Aku tidak yakin. Aku rasa ini di Irlandia. Lihat, ada seorang wanita muda berjalan melewati mereka. Dia akan masuk. Dan salah satu dari pria-pria ini, kau tahu, mereka bertingkah sok jagoan saat sedang berkumpul bersama. Mereka bertingkah seperti ini. Mereka saling menantang. Dia bilang, ya, ayo pegang dia. Bisa nggak kamu? Bisa nggak? Jadi wanita ini, sekali lagi, di masyarakat barat, tidak apa-apa bagi wanita untuk pergi ke klub malam sendirian dan berharap tidak diganggu atau disentuh atau diraba di jalanan.
Tapi tidak lagi. Satu lagi? Lihat ini. Kamu lihat itu? Ada 2 pria di sana. Mereka melihat. Mereka tidak mau terlibat. Kamu tahu kenapa? Karena ada 5 orang di sana. Tapi tetap saja selalu ada seorang pria yang muncul. Jadi ada seorang pria besar yang datang. Apa ini? Seperti, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Dia menegurnya. Teman-temannya tidak ikut campur. Tapi lihat dia. Dia masih bersikap agresif. Dan dia bilang, "Pergi sana." Dan sekarang 2 orang lainnya berpikir, mungkin kita juga harus ikut campur. Seperti, ya, ayo, bertarung, ya. Dan teman-temannya berkata, enggak, ayo pergi, jangan lakukan itu. Maksud saya sudah melihat ratusan video seperti ini, teman-teman. Saya sudah melihat ratusan video seperti ini. Saya juga sudah melihatnya, iya. Ini tidak bisa diterima. Ini hanya terjadi karena multikulturalisme, karena membawa masuk pria dari masyarakat yang bertentangan. Jika kalian melakukannya dalam jumlah kecil, maka kalian akan memberi orang-orang yang datang itu kesempatan untuk berintegrasi dan berasimilasi. Cobalah untuk pelajari norma-norma barat, bagaimana berbicara dengan seorang gadis, bagaimana mendekatinya, bagaimana memikatnya. Itu butuh waktu. Mereka tidak tertarik. Maksudku, kematian Tidak, kelompok ini kenapa bukanlah mereka harus sebuah... tertarik? Tidak, dia hanya tertarik membuat para gadis merasa tidak nyaman dan memaksakan diri pada mereka. Bagaimana mereka berperilaku di masyarakat mereka, itu saja. Begitulah cara mereka berperilaku di masyarakat mereka sendiri. Inilah inti utamanya. Ini adalah poin besar yang ingin saya sampaikan, bahkan lebih besar dari cerita Lea. Cerita Lea adalah salah satu dari jutaan yang sedang terjadi dan berlangsung. Dan itu membentuk masyarakat barat secara umum. Ini terjadi di seluruh dunia barat. Di beberapa tempat lebih banyak daripada yang lain, tapi ini memang terjadi. Jadi saya ingin, pertama-tama, kamu sangat berani untuk datang dan menunjukkan wajahmu. Terima kasih. Dan kamu sangat berani untuk menunjukkan wajahmu, menunjukkan namamu, dan mengambil kembali narasi tersebut. Dan aku berharap sesuatu yang baik akan muncul dari ini. Aku tidak tahu teman-teman kalau kalian kenal seseorang di kepolisian Missouri atau semacamnya. Aku tidak tahu New York City, polisi NYPD. Aku tidak. Maksudku mereka sangat menarik. Itu hanya omong kosong mereka sudah saja. tertanam di komunitas itu. Kamu tahu, karena mereka punya bisnis di sana. Mereka sudah lama di sana. Itu tidak Tapi berarti tetap apa-apa. saja mengejutkan Seharusnya bahwa tidak berarti. ada, kamu tahu, tidak ada yang pernah mengatakan apa-apa kepada mereka. Dan mungkin itu memang cara orang Midwest. Aku juga tidak tahu. Seperti, aku juga hanya seorang tamu di sana. Tapi, dan aku, satu-satunya alasan aku berbicara kepada mereka adalah karena aku memperhatikan bahwa dia tidak. Aku melihat putrinya, dan aku memperhatikan bahwa jika wanita muslim lewat, dia tidak akan melakukan itu kepada wanita muslim. Oh tidak, Hanya kepada dengan yang modus non-muslim saja. grooming Mahasiswi dan mahasiswa pasca sarjana. Aku tahu itu apa jadi. Jadi, sikap penuh prasangka itu, aku bisa mengenalinya. Ya, bagiku, aku perlu mendapatkan sebanyak mungkin perhatian. Aku benar-benar berharap begitu. Jadi mari kita akhiri saja sekarang dan nanti kita akan memberikan pembaruan. Tapi teman-teman, saudara-saudaraku sesama warga Amerika, ini untuk kalian, terutama yang ada di Missouri. Bisakah kalian melakukan sesuatu tentang hal ini? Aku tidak bilang untuk melanggar hukum atau semacamnya. Maksudku, bisakah kalian melakukan sesuatu tentang hal ini? Seperti, bisakah kalian menunjukkan cara orang Amerika bertindak? Entah itu dengan pergi ke polisi atau mengenal seseorang di departemen kepolisian. Seseorang yang bisa melakukan sesuatu tentang hal ini. Aku tidak bilang apakah itu memenuhi ambang pidana tertentu atau tidak. Aku tidak tahu soal itu. Aku tidak tahu hal-hal seperti itu. Tapi pasti ada cara untuk mengembalikan nilai-nilai masyarakat kalian, yaitu seorang gadis seharusnya bisa, seorang wanita seharusnya bisa berjalan di jalanan tanpa rasa takut akan pelecehan atau intimidasi atau ancaman diraba atau apapun itu. Dia seharusnya merasa aman. Mereka seharusnya tidak merasa seperti mereka, kami mendengar sesuatu dan kami harus menerimanya begitu saja dan terus berjalan. Kamu harus ingat karena pria barat sudah dijinakkan untuk tidak melakukan hal ini. Pria barat sudah banyak kehilangan pijakan. Tapi ada beberapa pria lain, budaya lain yang datang dan melakukan apa yang dulu dilakukan pria barat mungkin 50 tahun lalu, 100 tahun lalu. Mari kita katakan saja, oke, jangan terlalu berlebihan. Jadi kenapa kamu kehilangan posisi ini dan memberikannya kepada orang primitif yang datang dari tempat lain? Kenapa? Jadi saya tidak tahu. Mari kita lihat. Baiklah, terima Dan kasih kamu banyak Lea tahu, sudah membicarakan hal ini. Dan apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Aku hanya ingin mengatakan bahwa apa yang kamu katakan adalah salah satu alasan kenapa aku ingin membahas ini. Karena aku tahu ini terjadi di mana-mana. Dan ada ide-ide yang memotivasi para pria ini. Karena perilaku mereka sangat berlebihan, sangat intoleran, sangat menargetkan perempuan non-muslim. Jadi, aku tidak mentolerir intoleransi itu. Dan mereka sebenarnya tidak membuatku goyah. Aku tidak ingin memberikan puisiku kepada mereka, kamu tahu, untuk mereka hancurkan. Aku tidak merasa ingin melakukan itu. Tapi aku tahu siapa diriku. Jadi aku baik-baik saja. Tapi aku hanya ingin memberitahukan ini karena kamu tahu. Supaya orang-orang tahu bahwa hal seperti ini juga terjadi di sini. Maaf, aku tahu Seperti kamu di ingin Eropa. membaca puisimu. Karena jelas itu salah satu cara mereka menargetkanmu.
ingin. Apakah Tidak kamu ingin apa-apa. membaca puisimu? Sebenarnya ini adalah sesuatu dari Toni Morrison yang aku temukan. Jadi ini bahkan bukan puisiku, tapi biar aku tunjukkan saja. Pada dasarnya ini adalah beberapa baris dari seorang karakter di Song of Solomon, Baby Sucks, yang sedang memberikan khotbah. Dan konteksnya adalah rasisme dan perbudakan kan? Tapi karakternya pada dasarnya, kamu tahu, melawan kebencian yang datang padanya dan orang-orangnya dengan mengatakan, kamu tahu, cintai semua bagian tubuhmu. Dan itulah maksudnya, kamu tahu. Bagian-bagian yang akan mereka sakiti, kamu tahu. Seperti mereka akan memotong tanganmu, mereka akan menodaimu, kamu tahu. Jadi kamu harus mencintai dirimu sendiri secara radikal. Kamu tahu untuk melawan itu. Dan aku tidak akan membacanya, tapi itu memang prinsipku. Kamu tahu kan? Oke. Karena aku Mungkin tahu kita siapa akan diriku. melakukannya di lain waktu. Ya, Dan kerja bagus untuk adalah satu-satunya. cara untuk melawan mereka. Benar sekali. Dan mengambil kembali kendali. Kamu adalah penguasa takdirmu menurut, setidaknya dalam filosofi saya. Mungkin agak berbeda dengan bagaimana Tidak ada yang orang-orang pantas dalam mendapatkan filosofi itu. agama Tidak ada perempuan yang memandangnya. pantas mendapatkan itu. Tidak. Tidak ada individu yang pantas mendapatkan itu. Tapi kamu harus memegang kendali atas arah hidupmu. Terima kasih banyak sudah bergabung. Mari kita berharap sesuatu yang Terima baik akan kasih, muncul dari Haris. situ. Kalau tidak, kita akan membicarakan ini lagi di masa depan.